sebenarnya kami juga sudah kirim surat ke AFC untuk istilahnya menjaga hubungan sesama anggota yang ada di AFC. Okay, what are the challenges now? How we can move forward? What are the priorities? Because there are maybe a long list, but we have to take, okay, where we can now make the quick wins. So the first 100 days, we want to take the moment for ourselves to say, okay, where we can set our targets for the short term, where we can go to the grow to the long term, and where we can go for the midterm and the long term. Ini baru mantap. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan melaporkan ke AFC. Sebab Kuwait resmi mengundurkan diri sebagai calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan hitam di atas putih. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Siapa penggantinya? Dan bagaimana pengaruhnya untuk persiapan timnas menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Tenang, kita bakal bahas semua secara lengkap, yuk simak sampai habis. Wow, Direktur Teknik PSSI yang baru, Alexander Swiers. Sosok asal Belanda ini ternyata pernah membawa Yordania lolos ke Piala Dunia 2026 dan membentuk generasi emas mereka. Keren banget kan? Pertanyaannya sekarang, apakah Alexander Swiers adalah kunci kemajuan sepak bola Indonesia ke level berikutnya? Apakah ini awal dari era baru yang lebih profesional dan modern? Yuk, kita kupas habis perjalanan panjang dan tonton hingga selesai. Kabar super penting dan bikin antusias. Dua wonderkid keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, ditargetkan ambil sumpah WNI akhir pekan ini. Artinya proses naturalisasi mereka tinggal selangkah lagi. Gila sih, ini bisa jadi tambahan amunisi luar biasa buat timnas kita ke depannya. Siapa mereka, kenapa prosesnya bisa secepat ini, dan apa dampaknya buat timnas Indonesia? Yuk, kita bedah tuntas di video kali ini. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan melaporkan ke AFC. Sebab Kuwait resmi mengundurkan diri sebagai calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan hitam di atas putih. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Siapa penggantinya? Dan bagaimana pengaruhnya untuk persiapan timnas menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Tenang, kita bakal bahas semua secara lengkap, yuk simak sampai habis. Oke, kita mulai dulu dari kronologinya ya. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba internasional pada FIFA Matchday bulan September 2025. Dua negara yang sudah direncanakan jadi lawan adalah Kuwait dan Lebanon, masing-masing pada tanggal 5 dan 8 September. Laga ini penting banget buat timnas karena jadi bagian dari persiapan menghadapi 2 lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Oktober nanti, Irak dan Arab Saudi. Jadi, uji coba ini bukan sekadar laga persahabatan, tapi kesempatan untuk mengasah kekuatan taktik, chemistry antar pemain, dan evaluasi strategi dari pelatih anyar kita, Patrick Kluivert. Nah, dari 2 lawan yang disiapkan, Lebanon masih aman. Tapi Kuwait secara mengejutkan membatalkan kesepakatan yang sebelumnya sudah disetujui. Bahkan, Pak Erick mengungkap bahwa sebenarnya mereka sudah tanda tangan hitam di atas putih, alias sudah deal resmi. Nah, yang bikin heboh adalah penjelasan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Beliau mengaku kaget ketika mengetahui bahwa Kuwait ternyata punya agenda lain di waktu yang sama, yaitu bertanding di sebuah turnamen di Uni Emirat Arab, dalam kurung, UEA. Kata Pak Erick, kami sudah dapat surat konfirmasi dari Kuwait. Mereka tidak hanya tidak bermain di Indonesia, tapi juga di turnamen di UEA. Saya tidak tahu kenapa, padahal mereka sudah setuju untuk main di sini. Wah, bisa dibilang ini seperti last minute Cancelation, ya batal mendadak, padahal semua udah disiapin. Bahkan federasi kita udah kerja keras menyusun jadwal dan mempersiapkan segala sesuatunya.
Dari stadion, tiket, logistik, sampai promosi. Tentu ini bukan hanya mengecewakan dari sisi teknis, tapi juga mencederai komitmen antar federasi anggota AFC. Makanya Pak Erik langsung ambil langkah cepat. Beliau menghubungi AFC secara resmi untuk melaporkan kejadian ini. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus lapor ke AFC? Nah, penting untuk kita pahami, AFC bukan cuma penyelenggara kompetisi kayak Liga Champions Asia atau kualifikasi Piala Dunia. AFC juga berfungsi sebagai penjaga hubungan baik antar federasi nasional di Asia. Dengan melapor ke AFC, Erick Thohir ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan federasi yang bisa dianggap enteng. Bahwa ada komitmen yang harus dihormati. Apalagi ini menyangkut jadwal resmi FIFA Matchday yang punya nilai tinggi untuk peringkat FIFA. Erick bilang, kami kirim surat ke AFC agar hubungan sesama anggota bisa dijaga dengan lebih baik ke depannya. Saya tidak mau ikut campur urusan domestik Kuwait, tapi ini harus jadi catatan bersama. Sikap ini cukup tegas, tapi tetap elegan. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan prosedur diplomatik yang profesional. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Kuwait batal, siapa penggantinya? Dan ini yang jadi tantangan besar buat PSSI. Jadwal FIFA Matchday tinggal beberapa hari lagi. Mencari lawan pengganti dalam waktu sesingkat ini sangat sulit. Apalagi harus negara yang levelnya setara Kuwait dan siap terbang ke Indonesia dalam waktu mepet. Pak Erik sendiri mengakui sampai hari ini saya belum bisa bicara siapa penggantinya. Artinya kemungkinan besar hanya akan ada satu laga uji coba lawan Lebanon saja, atau bisa juga kita cari lawan dari regional Asia Tenggara atau klub lokal sebagai pengganti. Namun dari sisi pelatih, Coach Patrick Kluivert justru melihat ini sebagai peluang. Dengan batalnya satu pertandingan, maka tim bisa punya waktu latihan lebih lama dan bisa fokus menyempurnakan taktik. Meski kecewa, sebenarnya ini bisa jadi blessing in disguise buat timnas. Dengan waktu latihan yang lebih panjang, pelatih bisa lebih fokus mengembangkan kerjasama antar pemain. Ingat, kita masih dalam proses adaptasi. Pelatih baru, beberapa pemain baru, dan taktik yang berbeda dari era sebelumnya. Waktu tambahan latihan bisa dimaksimalkan untuk membentuk tim yang solid menghadapi dua raksasa Asia, Irak dan Arab Saudi. Selain itu, ini juga jadi pelajaran buat PSSI untuk kedepannya memilih lawan uji coba yang benar-benar bisa dipercaya. Mungkin kerjasama harus dibuat lebih ketat dengan penalti bila ada pembatalan sepihak. Dan bagi AFC sendiri, kasus seperti ini bisa menjadi acuan untuk membuat regulasi baru agar federasi anggota saling menghargai komitmen dan tidak semena-mena membatalkan pertandingan. Jadi Sobat Garuda, itulah kabar lengkap soal Kuwait yang batal jadi lawan timnas Indonesia dan respons cepat dari Pak Erick Thohir yang langsung melapor ke AFC. Meski kecewa, kita harus tetap optimis. Masih ada Lebanon, masih ada semangat pemain, dan tentu masih ada kita para supporter yang selalu mendukung Garuda dimanapun berada. Semoga kedepannya persiapan timnas bisa makin matang dan kita siap tempur di kualifikasi Piala Dunia nanti. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Wow! Direktur Teknik PSSI yang baru, Alexander Swiers. Sosok asal Belanda ini ternyata pernah membawa Yordania lolos ke Piala Dunia 2026 dan membentuk generasi emas mereka. Keren banget kan? Pertanyaannya sekarang, apakah Alexander Swiers adalah kunci kemajuan sepak bola Indonesia ke level berikutnya? Apakah ini awal dari era baru yang lebih profesional dan modern? Yuk, kita kupas habis perjalanan panjang dan tonton hingga selesai. Nama lengkapnya adalah Alexander Tijgetse Swiers, lahir pada 15 Juni 1975 di Belanda. Saat ini usianya sudah 50 tahun, tapi karier dan pengalamannya luar biasa panjang. Swiers adalah seorang pelatih dan pengembang pemain muda yang sudah berkarier sejak akhir 1990-an. Tapi yang membuatnya semakin dikenal adalah kemampuannya mengembangkan struktur dan budaya sepak bola dari akar rumput hingga timnas senior. Dan sekarang dia resmi menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI, posisi strategis yang sebelumnya kosong setelah ditinggal Indra Syafri. Sebelum penunjukan ini, Indra Syafri memang sempat menjabat sebagai Peldirtek, tapi banyak yang menunggu siapa tokoh internasional yang akan dibawa PSSI.
Sempat ada nama besar seperti Jordi Cruyff, tapi akhirnya yang terpilih adalah Swears. Kalau kita lihat CV Alexander Swears, satu hal yang pasti, dia bukan orang sembarangan. Dia sudah berkecimpung di dunia sepak bola selama lebih dari 25 tahun dan sudah malang melintang di berbagai negara dan budaya sepak bola. Dari Belanda, Qatar, Arab Saudi, Kazakhstan, Meksiko, hingga Uni Emirat Arab. Beberapa posisi penting yang pernah ia pegang antara lain pelatih U19 dan U17 di SC Cambuur. Belanda, pelatih timnas U17 di FC Groningen, pelatih timnas U15 Qatar, technical manager di Johan Cruyff Football Academy, Chivas Guadalajara, direktur teknik Al-Wahda UAE, dan yang paling mencolok direktur teknik Asosiasi Sepak Bola Yordania sejak 2019 hingga 2025. Bayangkan selama 6 tahun ia jadi otak pengembangan sepak bola Yordania dan hasilnya luar biasa. Prestasi terbesar Alexander Swears datang saat ia bekerja sebagai direktur teknik di Yordania. Di bawah arahannya, timnas Yordania berhasil tampil luar biasa di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 2024. Mereka bahkan menjadi runner-up mengalahkan tim besar Asia dan tampil konsisten dari babak grup sampai final. Tidak cuma itu, tahun 2025 ini Yordania secara resmi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, sebuah sejarah besar bagi negara tersebut. Swears bukan pelatih kepala, tapi sebagai direktur teknik, dialah yang merancang sistem, membina talenta, memilih pelatih yang sesuai filosofi, dan membangun jangka panjang. Bahkan sepak bola putri Yordania ikut merasakan dampaknya. Di bawah masa jabatannya, timnas putri Yordania jadi juara Arab Women's Cup 2021. Jadi jelas ya, Swears bukan cuma pelatih, tapi seorang arsitek sepak bola sejati. Dalam beberapa pernyataannya, Alexander Swears menekankan bahwa dirinya percaya pada proses jangka panjang dan sistem yang solid. Salah satu kutipannya yang cukup kuat adalah bagi nilai kurang nilai dari visi saya terlihat dalam mentalitas, komitmen, dan kualitas para pemain, pelatih, dan staf yang telah kami hasilkan. Swears juga punya keahlian dalam membangun budaya komunikasi dan pemahaman antar budaya, sesuatu yang sangat penting untuk negara seperti Indonesia yang multikultural. Dia bilang, saya bangga dengan kemampuan alami saya untuk menciptakan saluran komunikasi yang jelas dan budaya jangka panjang di setiap level organisasi dengan pemahaman budaya. Artinya dia bukan orang yang datang untuk bikin gebrakan instan, tapi dia akan bangun pondasi. Dan kalau kita sabar, hasilnya bisa sangat luar biasa seperti di Yordania. Lalu pertanyaannya, apa dampak kehadiran Swears untuk sepak bola Indonesia? Yang jelas, ini langkah besar untuk PSSI dalam menunjuk sosok berkelas dunia. Ini bukan cuma soal pencitraan, tapi soal membangun sistem dari bawah. Swears diperkirakan akan menyusun blueprint pengembangan pemain usia muda, akademi, dan metodologi pelatihan yang seragam dari kelompok usia hingga timnas senior. Kalau berjalan sesuai rencana, kita bisa berharap dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, pemain-pemain muda Indonesia akan tumbuh dalam sistem yang lebih modern, terstruktur, dan konsisten. Dan tentu saja bukan tidak mungkin Alexander Swears akan jadi bagian dari proyek jangka panjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Jadi Sobat Garuda, itulah profil lengkap Alexander Swears, Direktur Teknik baru PSSI, yang punya track record luar biasa dan pengalaman global yang mendalam. Dari SC Cambuur di Belanda hingga membawa Yordania tampil di Piala Dunia, sekarang saatnya dia membantu membangun ulang fondasi sepak bola Indonesia. Kita doakan bersama semoga Alexander Swears bisa bekerja dengan nyaman, profesional, dan mendapat dukungan dari semua pihak baik federasi, pelatih, pemain, hingga kita semua sebagai supporter. Kamu optimis gak dengan kehadiran Swears di PSSI? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas dan sepak bola nasional. Kabar super penting dan bikin antusias. Dua wonderkid keturunan Indonesia, Mauro Zidelstra dan Miliano Jonathans, ditargetkan ambil sumpah WNI akhir pekan ini. Artinya proses naturalisasi mereka tinggal selangkah lagi. Gila sih, ini bisa jadi tambahan amunisi luar biasa buat timnas kita ke depannya. Siapa mereka, kenapa prosesnya bisa secepat ini, dan apa dampaknya buat timnas Indonesia?
Yuk, kita bedah tuntas di video kali ini. Buat kamu yang belum terlalu kenal, kita kenalan dulu ya. Mauro Zijlstra adalah pemain muda berbakat asal Belanda yang punya darah Indonesia. Dia berposisi sebagai penyerang dan punya gaya bermain yang agresif, cepat, dan tajam di depan gawang. Banyak yang menyebut dia sebagai calon striker masa depan Garuda. Sementara Emiliano Jonathans adalah pemain sayap kreatif yang kini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Dia juga punya darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Depok. Dua pemain ini sama-sama muda, berbakat, dan bermain di Liga Eropa. Dengan latar belakang mereka, wajar banget kalau PSSI langsung tancap gas untuk memproses naturalisasi mereka. Seperti yang disampaikan oleh anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga, proses naturalisasi Mauro dan Emiliano saat ini sudah masuk tahap akhir. Menurut beliau, semua dokumen dan surat sudah naik ke DPR RI. Dan sebelumnya sudah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, serta Menteri Hukum dan HAM. Sekarang posisinya ada di DPR. Pak Presiden sudah kirim surat dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini DPR bisa langsung proses, ujar Arya. Ini artinya kalau nggak ada kendala, mereka akan ambil sumpah kewarganegaraan akhir pekan ini. Waktu yang sangat cepat mengingat Jonathan sendiri baru mulai prosesnya pekan lalu. Banyak dari kalian mungkin bertanya, loh kok bisa secepat itu? Jawabannya adalah koordinasi cepat antara PSSI dan pemerintah, serta keputusan untuk memproses kedua pemain secara bersamaan. Awalnya Mauro Zijlstra lebih dulu memulai proses, sementara Emiliano Jonathans menyusul belakangan. Tapi PSSI menilai kalau diproses satu-satu bakal makan waktu dan energi lebih banyak. Mauro udah duluan, tapi kan nanti kalau berkali-kali sulit ya. Jadi kami berbarengan aja, jelas Arya. Zijlstra pun saat ini sudah berada di Jakarta menunggu jadwal sumpah. Sedangkan Emiliano masih berada di Belanda karena masih terikat agenda klub dengan FC Utrecht. Namun kehadiran fisik bukan masalah besar karena proses utama bisa diatur waktunya. Terpenting legalitasnya segera selesai. Kalau semuanya berjalan lancar dan sumpah diambil akhir pekan ini, maka Mauro dan Emiliano resmi jadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Dan ini berarti mereka sudah bisa dipanggil ke timnas. Dengan usia mereka yang masih muda, dua pemain ini bisa memperkuat kelompok umur Ustrip 23 bahkan juga timnas senior tergantung kebutuhan. Kehadiran mereka bisa jadi solusi untuk lini depan timnas yang kerap jadi sorotan. Kita tahu timnas Indonesia masih mencari sosok penyerang tajam yang bisa konsisten mencetak gol. Dan dengan kompetisi seperti Piala Asia Ustrip 23, kualifikasi Piala Dunia 2026, serta agenda-agenda FIFA Matchday, kita butuh pemain-pemain yang sudah terbiasa dengan level Eropa. Sekarang kita lihat dari sisi teknis, ya Mauro Zijlstra dikenal punya keunggulan dalam positioning, pergerakan tanpa bola, dan insting mencetak gol. Sebagai striker, dia sangat pintar membaca celah, mirip-mirip tipikal poacher modern. Sedangkan Emiliano Jonathans punya kemampuan dribble, kecepatan, dan kreativitas di sisi sayap. Dia bisa jadi penyedia umpan, pemecah kebuntuan, dan pemain yang bisa menciptakan peluang dari situasi sempit. Dengan usia mereka yang masih belia, PSSI dan pelatih punya banyak waktu untuk membentuk mereka jadi bintang masa depan timnas. Satu hal yang patut kita apresiasi dari proses ini adalah PSSI makin cermat dalam memilih pemain keturunan. Bukan sekadar Eropa-Eropaan, tapi benar-benar yang punya kualitas, usia ideal, dan komitmen tinggi. Ini bukan naturalisasi instan, tapi langkah strategis membangun kekuatan jangka panjang. Kita semua tentu berharap bahwa naturalisasi bukan jadi jalan pintas semata, tapi bagian dari strategi besar untuk membuat Garuda terbang lebih tinggi di pentas dunia. Jadi teman-teman, begitulah perkembangan terbaru proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan Emiliano Jonathans yang ditargetkan ambil sumpah akhir pekan ini. Kalau semua berjalan lancar, kita bisa segera melihat dua pemain muda ini mengenakan seragam merah putih membela Indonesia di lapangan. Kita doakan semoga proses ini selesai tanpa hambatan dan Mauro serta Emiliano bisa cepat beradaptasi dengan gaya main timnas. Gimana menurut kalian? Apakah ini langkah yang tepat dari PSSI? Apakah kalian optimis dengan generasi muda timnas Indonesia? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update sepak bola nasional dari channel ini.
kabar mengejutkan. Komentar dari pelatih Timnas Brasil U17, Dudu Patetucci, tentang Timnas Indonesia U17 yang disebutnya sebagai raksasa yang baru bangkit dari tidur panjangnya. Kamu nggak salah dengar. Bukan sembarang pujian ini datang langsung dari pelatih salah satu negara sepak bola terbaik dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana penampilan Garuda Muda bisa mengundang kekaguman dari sang maestro Brasil? Yuk kita bahas selengkapnya dan pastikan kalian tonton sampai akhir. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di Indonesia jadi ajang pemanasan menjelang Piala Dunia U17. Pertandingan terakhir grup mempertemukan Indonesia dengan Mali. Meskipun kalah tipis 2-1, permainan anak-anak asuh Coach Nova Arianto bikin banyak mata dunia terbelalak. Bukan cuma dari fans sepak bola Asia, tapi juga dari pelatih Timnas Brasil sendiri. Dari pertandingan itu terlihat jelas bagaimana Indonesia bermain dengan penuh semangat, disiplin, dan keberanian luar biasa. Permainan dari kaki ke kaki, transisi cepat hingga tekanan tinggi saat kehilangan bola semuanya menunjukkan kemajuan luar biasa. Dan yang lebih mengejutkan, komentar dari pelatih Brasil setelah pertandingan itu jadi buah bibir. Usai pertandingan, Dudu Patetucci, pelatih Timnas Brasil U17, menggelar konferensi pers. Dalam sesi itulah, ia memberikan pujian yang jarang kita dengar dari pelatih sekelas Brasil. Saya sangat terkesan dengan bagaimana Indonesia bermain. Mereka tidak hanya bermain dengan disiplin taktik yang tinggi, tetapi juga menunjukkan mental baja. Ini bukan tim kecil, ini adalah raksasa yang baru bangkit dari tidurnya. Wow! Sebuah pengakuan besar. Kata raksasa yang baru bangkit bukan main-main. Apalagi keluar dari mulut pelatih negara yang sudah 5 kali juara dunia di level senior. Dan punya sejarah panjang dalam pembinaan usia muda. Dudu juga memuji strategi Coach Nova bagaimana Indonesia mampu menahan gempuran Mali dan bahkan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Buat pelatih sekelas dia, itu bukan cuma penampilan kebetulan, itu tanda bahwa Indonesia sedang menuju arah yang benar. Tapi nggak semua komentar Dudu bernada pujian. Ia juga mengkritik keras cara bermain Mali U17 yang dianggap terlalu kasar. Menurut Dudu, permainan Mali hari ini sangat tidak bisa diterima. Terlalu banyak pelanggaran, terlalu banyak tackle keras yang menurut saya lebih cocok untuk pertandingan tarkam, bukan turnamen internasional. Gaya bermain kasar itu juga berdampak ke ritme permainan Indonesia. Beberapa pemain Indonesia terlihat frustrasi dan bahkan hampir cedera karena tackle-tackle brutal dari pemain Mali. Dudu juga menyayangkan keputusan wasit yang dianggap terlalu lunak. Sepak bola usia muda harus mengedepankan pembinaan dan sportivitas. Jika kekerasan dibiarkan seperti ini, maka akan merusak mental dan masa depan para pemain muda kita, katanya. Komentar ini tentu menunjukkan bahwa pelatih Brasil benar-benar memperhatikan kualitas pertandingan, bukan hanya hasil. Kita semua tahu dulu Timnas Indonesia U17 mungkin belum terlalu diperhitungkan di level dunia. Tapi sekarang itu mulai berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia melakukan banyak perubahan besar. Dari sisi pembinaan usia muda, kualitas pelatih lokal seperti Coach Nova Arianto, hingga dukungan PSSI yang semakin fokus pada pengembangan jangka panjang. Terlihat jelas dari cara bermain Indonesia, tidak panik saat ditekan, mampu menjaga bentuk pertahanan, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, kompak dan punya visi bermain. Dan yang paling penting, mereka punya mental. Ketika banyak tim muda-muda goyah saat tertinggal, Indonesia tetap tenang, tetap disiplin, dan bahkan sempat mengancam gawang Mali di menit-menit akhir. Yang lebih menarik lagi, Indonesia akan bertemu Brasil di fase grup Piala Dunia U17 2025 nanti. Ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Bayangkan saja Brasil dengan gaya sambanya yang menyerang dan penuh teknik melawan Indonesia yang kini terkenal taktis dan disiplin. Dudu sendiri bilang, kami akan bertemu Indonesia lagi di Piala Dunia, dan saya bisa katakan itu akan menjadi laga yang berat bagi kami. Mereka bukan tim yang bisa diremehkan. Komentar ini jelas menunjukkan respek tinggi dari lawan yang akan kita hadapi. Dan buat Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa kita di hadapan dunia. Coach Nova Arianto juga memberikan pernyataan penting usai laga. Kami kehilangan pertandingan, tapi kami menang secara mental. Ini adalah bagian dari proses.
Kami tidak takut siapapun di Piala Dunia nanti, katanya dengan penuh keyakinan. Timnas Indonesia U17 sekarang bukan lagi tim pelengkap. Mereka adalah pesaing serius. Dan dengan semangat juang, strategi matang, serta dukungan dari federasi dan rakyat Indonesia, bukan tidak mungkin kita akan melihat Garuda Muda terbang tinggi di Qatar nanti. Jadi Sobat Garuda, komentar dari pelatih Brasil ini bukan cuma sekadar pujian, ini sinyal bahwa Indonesia sedang naik kelas. Kita bukan lagi penonton. Kita adalah pemain utama di panggung dunia sepak bola usia muda. Gimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia U17 bisa mengejutkan dunia di Piala Dunia nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia sepak bola Indonesia. Wow, Coach Nova Arianto, yang mengaku senang dengan perkembangan anak asuhnya selama Piala Kemerdekaan 2025, tapi yang bikin haru Coach Nova juga menyoroti dukungan luar biasa dari masyarakat Medan yang disebutnya sebagai sesuatu yang mengejutkan dan sangat menginspirasi. Yuk, kita bahas bagaimana perkembangan Garuda Muda dan betapa besarnya arti dukungan fans buat mereka. Piala Kemerdekaan 2025 jadi ajang penting buat Timnas U17 Indonesia. Turnamen yang digelar di Qatar ini bukan cuma sekadar turnamen uji coba, tapi jadi ajang pemanasan jelang Piala Dunia U17 2025 yang akan dihelat pada bulan November. Di tengah lawan-lawan berat seperti Brasil, Indonesia justru tampil mengejutkan. Meski akhirnya hanya keluar sebagai runner-up, performa tim ini bikin bangga seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma hasil yang jadi sorotan, tapi cara bermain tim ini. Disiplin, percaya diri, dan penuh determinasi. Nova Arianto bilang sendiri, saya pribadi sangat senang dengan perkembangan pemain sejauh ini. Pernyataan itu diunggah langsung lewat akun Instagram pribadinya. Coach Nova tahu betul membentuk tim tangguh nggak bisa instan. Semuanya butuh proses panjang dari training camp intensif, uji coba berkualitas, hingga evaluasi mendalam. Dalam beberapa bulan terakhir, Garuda Muda menjalani pemusatan latihan dengan disiplin tinggi. Mereka dilatih bukan cuma soal teknik dan taktik, tapi juga mental bertanding. Nova menyebut dengan uji coba seperti ini, pemain akan terus berproses dan bisa belajar dari setiap situasi di lapangan. Dan itu memang terlihat nyata. Para pemain mulai terbiasa menghadapi tekanan. Mereka belajar bagaimana merespons gol kebobolan, bagaimana bangkit saat tertinggal, dan bagaimana menjaga fokus saat unggul. Semua momen itu membentuk karakter tim. Meskipun puas dengan performa tim, Nova tetap menekankan pentingnya evaluasi. Turnamen ini bukan akhir, melainkan awal dari persiapan panjang menuju panggung dunia. Uji coba ini menjadi bahan evaluasi kami dalam menentukan komposisi pemain untuk tampil di Piala Dunia. Artinya, belum semua pemain otomatis lolos. Masih ada proses seleksi. Siapa yang tampil konsisten, siapa yang cocok dengan sistem, dan siapa yang punya mentalitas juara itu yang akan dipertimbangkan. Coach Nova juga ingin memperkuat kedalaman skuad. Dia bilang tim pelatih akan terus mencari kombinasi terbaik agar Indonesia bisa tampil optimal di setiap lini. Ini menunjukkan betapa seriusnya persiapan yang sedang dijalani oleh Garuda Asia. Di tengah kerja keras itu semua, Nova tidak lupa memberikan apresiasi besar kepada timnya. Terima kasih pemain dan staf sudah bekerja sangat keras di training camp dan uji coba kali ini. Tapi ada satu hal lagi yang membuat Coach Nova benar-benar tersentuh, dukungan luar biasa dari masyarakat Medan dan Sumatera secara umum. Bayangkan Timnas U17 yang sedang dalam masa pengembangan justru disambut dengan antusiasme luar biasa saat berkunjung dan berlatih di Medan. Tribun penuh, lagu-lagu penyemangat berkumandang, bahkan saat latihan pun banyak fans datang untuk memberi dukungan langsung. Pastinya kami sangat surprise dengan dukungan untuk tim nasional U17 selama di Medan. Dukungan seperti inilah yang jadi bahan bakar semangat para pemain muda. Mereka merasa dihargai.
Banyak orang meremehkan peran supporter dalam proses pembinaan. Tapi buat Coach Nova, dukungan supporter bisa jadi pembeda. Ketika pemain muda merasakan langsung cinta dari rakyatnya, itu akan menumbuhkan rasa bangga dan rasa tanggung jawab untuk tampil maksimal. Supporter adalah bagian dari tim. Mereka bukan hanya penonton, tapi juga motivator, penyemangat, bahkan pelindung mental para pemain muda. Dukungan di medan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia peduli pada masa depan sepak bola kita, dan itulah yang bikin Nova Arianto begitu kagum. Setelah Piala Kemerdekaan, tim akan istirahat sejenak sebelum masuk ke fase persiapan akhir menuju Piala Dunia. Nova dan tim pelatih akan menyusun program lanjutan yang mencakup latihan taktik, peningkatan fisik, dan beberapa uji coba tambahan. Evaluasi akan terus dilakukan. Beberapa pemain mungkin akan dipanggil lagi, beberapa mungkin diganti. Semua demi menciptakan tim terbaik. Targetnya jelas, bukan sekadar tampil, tapi bersaing di Piala Dunia U17. Jadi teman-teman, perkembangan timnas U17 Indonesia bukan sekadar kabar baik, ini adalah harapan. Nova Arianto dan tim pelatih sudah membawa semangat baru dalam pembinaan pemain muda. Dan satu hal yang gak kalah penting, dukungan dari masyarakat seperti yang ditunjukkan di medan akan terus menjadi nyala semangat Garuda Muda. Kita semua punya peran. Kita semua bisa jadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas U17 kita bisa melangkah jauh di Piala Dunia nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Garuda Muda.